Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istighfaqin wa kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa sabat anhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, segenap guru dan hadirin sekalian jamaah majelis taklim para prabu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Syarah Al-Hikam, syarah dari Syekh Ibn Abbad An-Nabazi. Mudah-mudahan nantinya kita di sini mendapat ridha Allah, akan kita belajar ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada timbangan, ada satu patokan untuk kita dalam mempertimbangkan apakah ini sebuah ajakan hawa nafsu atau ini ajakan dari Allah, ajakan yang benar. Timbangannya kemarin, mizan yang pertama, idzal tabasa 'alaika amrani fandur athqalahuma 'ala nafsi. Kalau ada dua hal yang samar, A dengan B, ini pilih mana? Dua-duanya, ini dua-duanya baik, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsu. Maka itu pasti yang paling berat itu adalah yang benar. Disuruh ngajar keluar, dipanggil, jamaahnya banyak, ya pasti ada transportnya. Dibanding ngajar di rumah, kadang-kadang bulan sekali bayarnya, itu juga ada yang bayarnya pakai ya, itu ngajar di rumah. Nah, pilih yang mana? Dua-duanya baik, dua-duanya harus pergi keluar atau tetap di rumah, dua-duanya baik. Nah, maka cari yang paling berat untuk hawa nafsu. Kalau yang paling berat untuk hawa nafsu adalah ngajar di rumah, maka insya Allah itu lebih aman, itu lebih terjaga. Ini mizan atau timbangan yang pertama. Antara ngaji rutin sama undangan maulid, pilih mana? Pilih mana? Itu dua-duanya bagus tuh, dua-duanya cakep. Pokoknya dua-duanya. Tapi di antara dua yang bagus ini kita harus pilih. Ini yang sifatnya samar. Kalau yang sifatnya udah jelas, ya antara taat sama maksiat mah bisa pakai timbang-timbang, pilih taat. Nah, ini keadaannya dua-duanya ini sama, sama-sama baik misalnya, sama-sama merupakan sebuah sunnah, sama-sama amalan, maka pilih yang paling berat dilakukan oleh hawa nafsu. Maka insya Allah itu adalah yang hak, itu adalah yang betul. Ini timbangan yang pertama. Kemudian timbangan yang kedua, mizan yang kedua yang akan kita baca di sini ada di halaman 29 bagian bawah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa thamma mizanun akharu asahhu wa aktsaru tahqiqan. Dan di sana ada juga timbangan lain yang lebih sahih dan juga lebih banyak kebenarannya minal awwali dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi, timbangan yang tadi merupakan pengertian dari maqalah Syekh Ibnu Athaillah. Kalau ada dua hal yang samar, dua hal yang kira-kira rancu, mana pilih A atau pilih B, maka ambillah yang paling berat dilakukan oleh hawa nafsu. Ini timbangan. Namun ada juga timbangan yang lebih sifatnya ini lebih valid dan juga lebih sahih kalau untuk mengukur. Apa itu? Wahwa ayyuqaddira nuzulal mauti bihi. Wahwa, yaitu timbangan ini, mizanun akhar, ayyuqaddira nuzulal mauti, hendaklah seseorang mengira-ngira nuzulal mauti, datangnya kematian, bihi terhadap orang itu. Fa ayyu amalin sarrahu ayyakuna masyghulan, maka apapun amal, apapun perbuatan sarrahu yang membuat senang, amal itu akannya
asarrahu yang membuat senang akan orang itu ayyakuna masygulan, bahwasannya orang itu masygulan sibuk bihi dengan amal tadi, idzaka karena kesibukan itu, fahuwa maka itu amal hakun adalah benar, wa ma'adahu dan adapun amal yang selain itu batilun itu batil. Ini timbangan yang kedua. Timbangan yang kedua, kalau ada dua perbuatan atau ada dua amalan, dua keadaan yang kita ini bingung harus pilih yang mana, maka bayangkan, renungkan kematian datang saat kita melakukan perbuatan itu. Kalau maksiat mah udah pasti dah, itu mah udah bukan samar lagi, udah bukan rancu lagi, udah jelas-jelas itu suatu yang pasti harus kita tinggalkan. Orang kalau tahu itu maksiat dan dia merenungkan mati waktu maksiat, itu pasti nggak mau, dia pasti nggak mau. Dan andai kata itu kematian datang di situ, pasti dia berhenti maksiatnya. Orang keblok kayak gimana, bamor kayak gimana, pasti kalau mati dia pengennya bukan di tempat itu, bukan di saat kebiasaan itu pasti. Ini yang udah jelas maksiat. Nah ini keadaan yang amal yang bagus sebenarnya, amal yang bagus, tapi kita harus pilih mana di antara beberapa perbuatan itu yang paling utama. Timbangan pertama kemarin yang paling berat dilakukan oleh nafsu. Nah timbangan yang kedua, renungkan kita saat sedang melakukan amal itu, saat sedang melakukan perbuatan itu, mati tiba-tiba. Nah kalau seandainya saat itu kita tetap dan kita justru makin kuat, maka insya Allah itu hak perbuatan itu. Tapi kalau enggak, berarti itu perbuatan yang batil, tinggalin. Ada orang dia bingung antara ngurusin partai sama ngurusin pengajian. Bayangin aja, ngurusin partai tiba-tiba lagi nyetak kaos buat kampanye mati, atau lagi baca kitab mati. Pilih yang mana Ustaz? Nah berarti yang benar lagi baca kitab. Kalau dua-duanya baru bagus, partai untuk masalah umat, partainya juga partai yang ngurusin umat kok, partai yang ngurusin banyak. Nah pilih yang mana? Pilih yang kira-kira paling berat. Tentu yang paling berat itu ngurusin pengajian. Ya orang gak ada apa-apanya pengajian mah, beda sama partai kan, ada penyandang dananya. Nah ini ngurusin pengajian berat. Timbangan kedua, renungkan, bayangkan kematian datang waktu kita lagi sibuk di situ. Kalau kita lagi sibuk di pengajian, kematian datang, insya Allah kita siap. Tapi kalau kita lagi nyablon kaos atau lagi order kaos, terus kematian mati di kita datang, kematian datang di situ dan kita mati di situ, rasanya gak enak banget. Maka berarti yang hak itu adalah ngurusin pengajian. Ini sama-sama ngurusin sesuatu yang ada manfaatnya buat umat. Itu timbangan yang kedua, renungkan kematian datang saat kita melakukan perbuatan itu. Dua-duanya sama-sama bagus, samar. Kalau yang udah jelas mah udah pasti nggak mau. Orang yang doyanannya main perempuan misalnya, pasti nggak mau matinya pas lagi main perempuan, nggak mau dia. Kalau bisa mah pengen kayak ustadz pas ngaji gitu. Ya delahnya ada juga kali yang begitu ya. Ada itu barokahnya ngaji gitu. Wa huwa ayyuqaddiru, udah itu dia. Wa qala fi lataifil minan, berkata Syekh Natailah dalam kitab Lataiful Minan, wal mautu mizanun 'alal af'ali wal ahwal. Kematian itu adalah timbangan untuk perbuatan dan juga ahwal. Af'al itu perbuatan zahir, perbuatan badan kita, sedangkan ahwal itu perbuatan batin, keadaan batin kita seperti ikhlas, tawadhu, yakin, itu namanya ahwal. Sedangkan af'al ini perbuatan zahir, seperti sholat kita, baca Quran, haji, baca kitab, tahlil, itu af'al. Nah kematian ini merupakan timbangan untuk semua perbuatan zahir kita dan juga keadaan batin kita. Kama huwa mizanun fi dairatil waqti, sebagaimana kematian adalah timbangan fi dairatil waqti, dalam daerah atau wilayah sang waktu. Ulama sufiyah, kaum sufi kalau menyebutkan al-waktu itu bukan waktu sembarang waktu, bukan waktu yang sifatnya ini waktu yang ada di jam tangan atau jam dinding, bukan. As-sufi ibnu waqti,
Orang seorang sufi adalah anak zamannya. Maksudnya anak zamannya ini orang yang pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah, dan menyerahkan Allah menentukan pada waktunya. Ibnu Waqti, pada waktunya. Jadi tidak pernah nuntut, tidak pernah ngarep-ngarep. Ibnu Waqti. Dairatul Waqti ini maksudnya juga kematian. Ini juga merupakan timbangan untuk satu wilayah yang namanya sang waktu kematian. Bukan hanya timbangan untuk perbuatan zahir dan perbuatan batin, bahkan kematian adalah pertimbangan untuk sang waktu. Artinya seseorang kalau sudah dihakimi atau sudah ditentukan oleh sang waktu untuk ajalnya mati saat itu, kematian, maka orang itu pengennya pasti yang baik-baik aja, pengen mati dalam keadaan yang baik. Ini kematian. Memang saudara, yamutul mar'u ala ma'ash alaih. Orang itu bakal mati sesuai dengan keadaannya dia hidup dulu. Waktu dia hidup biasanya ngaji, maka nanti matinya insya Allah ngaji. Atau minimal lagi niat pengen ngaji lagi nih, ada niat itu. Makanya jangan berhenti ngaji, pokoknya niatin terus. Dengan cara terus istiqomah niat, dengan cara mulazamah dawam kita niatnya terus, dan gak ada yang batalin niat itu. Selama yang tidak ada batalkan ibadah, maka dia masih dalam pelaksanaan ibadah itu. Berarti masih dalam keadaan niat menuntut ilmu. Nah, kematian ini merupakan satu ketetapan yang semua orang tidak akan bisa menolaknya. Maka kematian renungkan. Saat ada dua perkara yang samar, harus pilih yang mana, maka renungkan, bayangkan kematian itu datang ketika kita melakukan perbuatan itu. Kalau ternyata kita tetap kukuh dan kita justru malah makin kuat, maka itu insya Allah perbuatan yang baik. Tapi kalau kita justru kita mundur, nggak enak mati masa lagi ngurusin anu, nggak enak masa mati lagi sibuk ini nyerahin proposal, nggak enak Nah berarti itu perbuatan yang batil. Karena yang hak nggak mungkin campur yang batil. Begitu yang hak datang, yakni kematian, yang batil pasti berhenti, malu. Bukan cuma malu, hilang, tinggalin pasti. Ini kematian. Amal waktu. Amal waktu kama taqaddama, yakni annahu alamatus sihhati martabatil wilayati. Adapun waktu, maka itu sebagaimana keterangan yang telah lalu, yakni bahwasannya menghendaki Ibnu Athaillah annahu, bahwasannya waktu alamatus sihhati martabatil wilayah adalah tanda sahnya derajat wilayah. Al-waktu ini sufi Ibnu Waqti. Seorang sufi ini adalah anak waktunya, anak sang waktu. Maksudnya sah atau sihah atau sahnya martabat sebuah wilayah, martabat kewalian itu adalah waktu. Artinya sudah waktunya nanti Allah tentukan, itu akan masuk dalam wilayah atau kewalian. Itu waktu. Wamal afal wal ahwal. Adapun perbuatan zahir dan perbuatan batin, af'al dan ahwal. Fa idzal tabasa 'alaika amrun, maka ketika samar atasmu satu perkara, la tadri, yang engkau tidak tahu, hal yardallahu fi'lahu, apakah Allah ridha fi'lahu, melakukan syai', melakukan amr, au tarkahu, atau Allah ridha meninggalkan amr, au halatan, atau ketika engkau mengetahui halatan satu keadaan, anta biha, yang engkau ada di dalamnya, la tadri, engkau tidak tahu, hal qumta fiha bihaqqin, apakah engkau berdiri dalam keadaan itu bihaqqin, dengan kebenaran, au qumta fiha bihawan, atau engkau berdiri dalam keadaan itu bihawan, dengan hawa nafsumu, fa'aurid, maka datangkanlah al-mauta, kematian, ala ma anta fihi, atas keadaan yang engkau di dalamnya, min af'alin, yakni perbuatan-perbuatan, aw ahwalin, dan keadaan-keadaan hati. Fakullu halatin, maka setiap perbuatan wa amalin, dan setiap keadaan hati dan perbuatan, tathbutu ma'a takdiri wirdil mauti, yang engkau tetap, yang engkau kukuh, ma'a takdiri wirdil mauti, dengan merenungkan, dengan membayangkan sampainya kematian, alaiha, atas halah atau amal,
walam tanhazim, la'ala suatu tanhazim, walam tanhazim, dan kau tidak mundur, fahia, maka halah atau amal itu hakun hak, wa kullu halatin wa amalin, dan setiap keadaan hati atau amal, hazamahal mautu, hazamaha, yang mengalahkan, yang memusnahkan akannya siapa al mautu, kematian, fahia, maka halah batilatun, itu batil. Idil mautu hakun, karena sungguhnya kematian itu hak, wal haqqu yahzimul batila, dan yang hak itu pasti akan memusnahkan yang batil, wa yadmaghu, dan juga menghapus itu akan batil. Yang qaulihi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid, qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena firman Allah, bal naqdhifu bil haqqi, tetapi kami melemparkan kebenaran alal batili, atas kebatilan, fayadmaghu, maka memusnahkan kebenaran itu akan kebatilan, faida huwa zahik, maka tiba-tiba, maka langsung saja kebatilan zahikun itu musnah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi yaqdhifu bil haqqi, sesungguhnya Tuhanku melemparkan kebenaran, allamul ghuyub, Tuhanku itu yang maha mengetahui segala kegaiban. Wa qul, dan katakanlah Muhammad, ja'al haqqu, telah datang al-haq, kebenaran, wa zahaqa al-batil, wa zahaqa, dan sirna al-batilu, kebatilan, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu, kana, sungguh kebatilan itu, zahuqan, akan sirna, hancur. Nah, ini kematian yang merupakan timbangan kedua. Bayangkan, renungkan kematian. Kematian itu datang. Ada af'al maupun ahwal, perbuatan-perbuatan zahir, seperti baca Quran, zahir itu perbuatan, tahlil, zahir, hadir di maulid, ngisi ceramah atau ngisi qira, qori, salamen, itu semua perbuatan zahir. Ada halah itu keadaan batin, yakin, ikhlas, tawadhu, itu namanya perbuatan batin. Di semua itu, baik aspek zahir maupun batin, di semua keadaan itu, ketika ada kerancuan atau ada sesuatu yang sama, ini sebenarnya saya harus pilih yang mana nih? Saya harus datang ke pengajian atau saya harus di rumah aja ngajar anak-anak ngaji? Saya datang di maulid ngisi ceramah atau ngajar anak-anak ngaji? Di antara dua ini ada satu yang samar karena sama-sama kebaikan. Maka bayangkan, renungkan kematian datang di situ. Kalau engkau melakukan yang pertama, misalnya tetap di rumah dan mati di rumah lagi ngajar anak-anak ngaji, dan engkau malah makin kuat pengen ngajarnya, maka itu yang hak. Tapi kalau ternyata hadir datang ke sana, kemudian engkau mati di sana, kayaknya nggak enak ninggalin santri, kayaknya nggak enak ninggalin anak yang udah dititipin orang tuanya, sedangkan itu hadirin hadirat mah orang-orang umum yang kagak pernah ngaji sama dia, kayaknya nggak enak mati di sana, nggak enak, maka insya Allah itu yang jangan dipilih. Pilih yang pertama, nikah dan zohir. Ini perbuatan zohir atau amal. Perbuatan batin juga begitu. Halah. Perbuatan batin atau halah. Halah seperti yakin, ikhlas, tawadhu, dan semua keadaan-keadaan batin, ragu, ya, syak, zon, ya, dugaan-dugaan, ini semua perbuatan batin. Maka renungkan, bayangkan kematian itu datang saat hati kita sedang bergejolak atau hati kita sedang ada dalam keadaan itu, ada dalam keadaan satu ragu kepada kemampuan diri kita misalnya. Nah, satu lagi keadaan kita ragu kepada pembagian Allah atau takdir Allah. Dua-duanya itu sama-sama
suatu yang sama. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kita ragu kepada diri kita sendiri, dengan mati saat kita ragu kepada takdir Allah atau pembagian Allah. Sanksi kepada takdir Allah satu, sanksi kepada diri sendiri. Cakapan yang mana, saudara? Cakapan sanksi kepada diri sendiri atau sanksi kepada pembagian Allah? Diri sendiri sanksi, orang kita bukan siapa-siapa. Seustadnya tetap sanksi pada diri sendiri itu lebih baik, bahwa saya bukan apa-apa, nggak bisa saya ngapa-ngapain. Sanksi, kayaknya saya juga nggak bakal bisa, amal saya nggak bisa nyelamatin saya, ngaji saya nggak bakal bisa nyelamatin. Itu sanksi pada diri sendiri. Nah, mati dalam keadaan itu lebih baik dibanding mati dalam keadaan sanksi pada pembagian Allah, pada taksim atau pembagian Allah dengan karunia-Nya kepada kita. Ini keadaan batin. Nah, kalau kita kukuh, kita tetap makin kekeh dalam satu keadaan, meskipun udah kita datangkan kematian dengan cara merenungkannya, mati dalam keadaan ini nih, sanksi kepada diri sendiri, tetap kita gitu, ya Allah, memang saya nggak bisa apa-apa, saya ridho dengan pembagian-Mu. Kalau kita masih tetap itu, meskipun mati datang, maka itu yang bagus, maka itu yang hak. Karena yang hak tidak akan kumpul dengan yang batil. Yang hak itu mati, kematian tidak akan kumpul dengan kebatilan. Yang batil itu sesuatu yang pasti hilang dengan datangnya kematian. Tadi yang hilang apa? Yang hilang itu keraguan terhadap pembagian Allah atau karunia Allah. Hilang pasti. Rasanya malu kalau saya mati dalam keadaan ragu terhadap pembagian Allah, malu saya, langsung datang kematian, hilang tuh. Seketika itu juga hilang. Itu sifatnya kematian. Hak datang, pasti yang batil hilang, sirna gitu aja, kabur. Kematian datang waktu pergi keluar rumah, walaupun sama-sama untuk kemaslahatan umat. Rasanya mati di situ, tapi di tengah orang-orang yang sebenarnya nggak ngaji sama dia, di tengah orang-orang yang sebenarnya hanya sekedar jadi mustamiin, bukan muta'allimin, bukan orang-orang yang belajar. Kan ada muta'allim, ada mustami. Grade-nya saudara lebih tinggi muta'allim. Muta'allim ini yang harus diopenin sebenarnya. Muta'allim orang-orang yang belajar. Karena kata Rasulullah, kunna aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Itu urutannya muta'allim dulu. Muta'allim itu yang ngaji, orang yang ngaji ya dengerin tiap hari, dia datang tiap hari, dia mandang gurunya, nyatet, dengerin, itu dicatat, diamalin, diturutin gurunya, itu muta'allim. Nah, kalau nggak bisa baru mustami. Mustami itu ya yang ada di maulid atau yang di pengajian di masjid, tapi dia di rumah dengerin speakernya. Mustami itu namanya. Orang masjidnya kenceng speakernya. Saya mau ngaji Ustaz, di mana? Di pemancingan. Lah, kok bisa? Iya, speakernya kenceng banget. Ngaji juga dia, tapi mustami. Tinggian mana mustami sama yang datang ke masjid? Yang datang ke masjid, karena yang datang ke masjid muta'alim. Nengok ngopenin muta'alim. Ngopenin orang yang belajar sama dia. Itu saat direnungkan kematian datang dan tetap makin kukuh dan makin kuat, iya bener ngajar sini aja udah, ngajar daripada harus keluar. Maka itu yang hak. Karena begitu kematian datang, itu dia nggak kabur. Karena yang hak yaitu kematian tidak akan menghancurkan yang hak juga, yaitu ngajar bocah. Tapi kalau kematian datang yang tidak hak atau yang batil itu hilang, maka itu sudah semestinya. Karena begitu yang hak datang, pasti kebatilan itu sirna, berhenti langsung. Bukan dalam arti berhenti di sini artinya nggak jadi berangkat karena itu kebatilan tidak akan muncul begitu didatangkan kematian. Nggak berangkat dan dari rumah aja dah, rumah.
Itu yang namanya hak, sifatnya seperti itu. Hak itu sifatnya begitu. Yang hak datang maka kebatilan itu akan musnah. Begitu juga. Ini sudah sunnatullah, Allah yang melemparkan hak, artinya Allah yang menetapkan yang hak, dan dengan itu maka yang batil sirna, seketika itu juga langsung sirna. Kayak cahaya, saudara. Cahaya kalau sudah datang, gelap pasti hilang, hilang pasti. Tapi cahaya nggak bakal ngilangin cahaya. Cahaya tidak akan menghilangkan cahaya. Begitu ada siang, tetap aja yang namanya lampu mah cahaya tetap ada, tetap nyala juga. Walaupun kecil nyalanya, nggak terlalu terang, tetap tidak akan menghalangi cahaya. Tapi jelas kegelapan hilang udah pasti begitu datangnya cahaya. Datangnya yang hak ini seperti datangnya cahaya kepada kegelapan. Seketika itu juga kegelapan pasti akan sirna. Nggak mungkin nyatu itu, yang namanya terang sama gelap nggak mungkin nyatu. Begitu juga yang hak dan yang batil nggak mungkin nyatu, pasti dia pisah. Karena itu ya seperti ya atas dan bawah. Atas dan bawah nyatu gimana? Nggak bakal bisa. Itu seperti ada dan tiada. Ada ya ada, nggak mungkin ada dan tiada menyatu. Begitu ada ya ada, tiada hilang pasti. Nah begitu tiada, ya berarti nggak ada. Ada. Itu ya udah semestinya seperti itu. Demikian juga yang hak. Nah kematian ini adalah bagian dari yang hak. Menurunkan kematian untuk jadi mizan atau untuk jadi timbangan kita saat kita harus memilih di antara pilihan-pilihan. Wa ma kunta fihi qa'iman bihaqqin lam yahzimhul mautu idh huwa haqqun wal mautu haqqun wal haqqu la yahzimul haqqa. Wa ma kunta fihi qa'iman, dan segala sesuatu kunta yang engkau ada fihi dalam sesuatu itu qa'iman berdiri bihaqqin bersama kebenaran, lam yahzimul mautu maka tidak akan memusnahkan akan kebenaran apa mautu kematian. Idh huwa haqqun, karena sesuatu itu adalah yang hak. Wal mautu haqqun, dan sedangkan maut itu juga hak. Wal haqqu la yahzimul haqqa, dan yang hak tidak akan memusnahkan yang hak. Ini yang tadi kita sebut bahas. Sesuatu yang engkau sedang bergelut di dalamnya, sesuatu yang engkau sedang sibuk di dalamnya bersama yang hak, bersama kebenaran, ikhlas lillahi ta'ala. Misalnya engkau sedang sibuk ngajar dan kau bayangkan di situ mati datang, mati engkau di hadapan kitab, mati engkau di atas leher kamu, maka itu engkau tidak bergeming, justru makin kuat, maka itu adalah yang hak. Karena ngajar di lekal bertemu dengan kematian yang hak itu sama-sama hak, dan yang hak dengan yang hak ini tidak akan saling menghapus, tidak akan saling memusnahkan, justru makin kuat. Bandingkan dengan yang lain. Yang lain misalnya ngurusin juga, tapi bukan ngurusin santri, bukan ngurusin muta'allimin, tapi ngurusin janda, santunan janda ada ya? Yatim, berarti ibunya juga disantunin. Tapi itu bagus, nyantunin misalnya, atau memberikan santunan atau nafkah lah. Dia urusin, ada dananya, dia juga donatur, dia juga yang sebagai kolektor, yang memungut dana dari sana sini. Bagus juga itu, bagus. Nah, bayangkan di situ kematian, datang kematian di sini. Kalau di situ dia hilang, berarti itu bukan hak. Ngurusin itu berarti bukan hak. Berarti di situ dia ada embel-embel, bukan nilai ta'ala. Kalau di situ ada embel-embel selain Allah, dan bayangkan kematian, itu pasti akan hilang itu. Ngurusin apapun itu pasti akan hilang. Karena akan terasa kematian itu hak,
dan itu batil, rasanya tidak mungkin mau kita mati dalam keadaan itu, hilang begitu saja dan berhenti di situ. Yang hak tidak akan menghapuskan yang hak, tapi yang hak pasti akan menghapuskan yang batil. Seketika itu juga perbuatan atau keadaan batin itu akan berhenti ketika kita membayangkan kematian datang. Ini timbangan yang asoh, kata Syarih tadi. Ini timbangan yang paling sahih, yang paling valid, ya, yang paling verifikatif, benar-benar bisa dijadikan sebagai barometer. Jadi udah kenal dua timbangan nih kita. Timbangan yang pertama, pilih yang paling berat untuk hawa nafsu. Timbangan yang kedua, bayangkan kematian datang saat kita melakukan perbuatan itu. Makin kuat gak kita melakukan itu? Kalau kita makin kuat melakukan itu, insya Allah itu hak, karena hak nggak mungkin menghancurkan yang hak. Tapi kalau kita bayangkan kematian itu datang dan kita mundur melakukan itu, nggak jadi melakukan itu, berarti itu memang bukan yang hak, tinggalin. Itu caranya. Dan ini bisa mencakup seluruh aktivitas kita. Aktivitas semua kan aktivitas orang baik semua sini ya. Yang ngajar, yang ngaji, cari nafkah buat istri, ngurusin anak-anak, ngurusin santri-santri, murid-murid, kan semuanya. Ini bisa buat timbangan semuanya. Bisa timbangan buat semua aktivitas kita. Waktu kita menerima sesuatu pemberian misalnya dari orang tua murid, dan satu lagi kita tidak menerima, kita menerima pemberian tapi lebih besar, cuma bukan dari orang tua murid misalnya. Timbang-timbang aja itu, timbang-timbang. Kira-kira gimana menerima dari orang tua murid yang ya 100-200 dibanding satu lagi menerima dari sponsor gede, Gajah Duduk misalnya. Bela-belain gak bagi rapot, bela-belain gak mau ketemu wali murid cuma gara-gara ada sponsor. Nah, pilih yang paling berat buat hawa nafsu. Paling berapa sih bagi rapor buat bisa PTS? Misalnya taruhlah ada ya ada 500-700. Nah, kalau datang ninggalin orang tua murid. Kalau datang ini ke acara itu, maka dapat dari sponsor, dapat dari yang galang dana, itu bisa 2 juta, bisa 3 juta. Pilih yang paling berat. Pasti hawa nafsu nggak mau yang paling berat. Yang paling berat itu pasti akan ditinggalkan hawa nafsu. Timbangan pertama. Timbangan yang kedua, bayangkan mati lagi di hotel, lagi mau bersponsor, sementara orang tua murid terlantar. Dia pengen tahu anak-anak laporannya gimana selama belajar 3 bulan, tapi nggak ditemuin sama dia gara-gara dia sponsor. Bayangin kematian. Iya ya. Oh enggak jadi berangkat senang. Udah di kelas aja, bagiin rapot sambil nagihin SPP yang belum bayar. Kan kudu tebel mukanya itu saja. Iya, ini ada kurang buku belum bayar. Iya. Jadi kudu tebel tuh, bener-bener berat hawa nafsu itu. Coba kalau datang ke hotel nggak ketemu yang begituan, lebih banyak lagi duitnya. Cuma kan kalau kita mati di hotel, bayangin aja, pasti kita nggak mau. Kalau kita nggak mau, artinya itu batil. Kita yang hak datang, maka yang batil pasti hilang. Ini mencakup semua perbuatan, aktivitas kita, bahkan perbuatan-perbuatan batin kita. Ini bisa digunakan 2 timbangan ini. Enak kalau udah punya alat ini, udah punya 2 alat timbangan ini, maka kita bisa mempertimbangkan ini. Ini yang kata Rasulullah SAW, istafti qalbak. Kadangkala kita perlu juga saat kita dengan guru, tanya guru penting. Nah, ada sesuatu yang mungkin kita nggak mungkin sampaikan ke guru. Ada sesuatu yang kayaknya kita malu, udah berkali-kali nanya mulu. Nah, kita pakai timbangan ini, pakai timbangan yang 2 ini. Ini bisa dijadikan sebagai satu alat validasi untuk memastikan mana yang seharusnya kita pilih. Qala wa qad tajadzabtu
kalama ana wa ba'du man yashtaghilu bil ilmi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.